misi utama yang Tuhan percayakan buat kami seperti dikatakan Mel tadi, kami ada di sebuah tempat yang Tuhan percayakan itu adalah untuk senantiasa datang memberi kekuatan buat kita semua, mengingatkan kita semua bahwa dalam segala hal, dalam keadaan apapun, dalam masalah apapun, dengar baik-baik, kita masih punya Tuhan, kita masih punya Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Bilang amin. Saudara, kita berada pada masa yang disebut dengan masa-masa penderitaan. Artinya menjelang Tuhan Yesus akan mati dan akan bangkit. Tetapi tahukah saudara, sebetulnya kita tidak lagi mengenal yang namanya masa penderitaan. Kenapa? Karena Alkitab bilang Yesus yang datang ke dalam dunia ini telah datang memberikan kita jawaban, kepastian dan kelegaan. Alkitab bilang pada saat dia tergantung di kayu salib, dia berkata sudah selesai. Artinya bahwa kehidupan kita, Tuhan Yesus telah menyelesaikan semuanya. Yang namanya harusnya kita menghadapi namanya kutuk, hukuman, penderitaan dan dosa. Dia telah memikul dosa kita semua. Yesus telah memikul dosa kita semua untuk kita boleh mendapatkan kelegaan. Karena itu Alkitab katakan, marilah kepadaku semua yang letih dan sungguh berat, aku akan memberikan engkau kelegaan, aku akan memberikan engkau kelepasan, aku akan memulihkan keadaanmu. Katakan amin. Saudara, semua dia sudah selesaikan. Dia sudah memberi jawaban. Ada keselamatan dia berikan, ada pemulihan dia berikan, ada kesembuhan dia berikan. Tetapi iblislah yang mencuri itu. Iblis mencuri itu dengan cara dia bikin kita memiliki selubung yang menutupi kita. Selubung itulah yang membuat kita tidak mengerti dan tidak memahami tentang kebenaran yang sesungguhnya. Saudara dengar, selubung itulah buatan setan yang membuat kita mulai ada ketakutan, ada kekhawatiran, dan selubung itu membuat kita mengalami kegoncangan jiwa. Nah saudara, orang kalau dia mengalami kegoncangan jiwa, itu biasanya tubuhnya mudah sakit. Ya, contohnya begini saudara, ya, kalau kita mulai stres, banyak berpikir, itu biasa mengoncangkan jiwa dan akibatnya tubuh kita sakit. Makanya Alkitab katakan, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Saudara, dengan apakah kita bisa mendapatkan hati yang gembira? Dengan cara mengerti, memahami tentang kebenaran. Nah, kebenaran itu hanya bisa kita mengerti kalau selubung itu terlepas. Nah, hari ini bagaimana rahasianya agar selubung itu terlepas? Yang pertama, tanggalkan semua beban-beban, lepaskan semua itu, dan saudara datang pada Tuhan dengan kerendahan hati. Bahwa kita harus sadar kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan dalam segala hal. Tidak ada yang perlu kita banggakan, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Karena kenapa? Kita semua ini adalah milik ciptaan daripada Tuhan. Nah saudara, di edisi Paskah ini, maka kita diingatkan bahwa keselamatan dia sudah berikan, hidup kekal dia sudah berikan. Kita cuma tinggal menjalani hidup ini dengan selalu membangun hubungan, dengan selalu menyadari bahwa kita selalu harus mengandalkan Tuhan, harus berharap hanya pada Tuhan, karena dialah segala-galanya. Dia Tuhan kita yang mengatur hidup kita. Ada 4 perkara besar yang Tuhan Yesus sudah kerjakan buat kita. Yang pertama, dia harus lahir dalam dunia ini. Yang kedua, dia harus mati bagi kita. Yang ketiga, dia harus bangkit bagi kita. Yang keempat, dia harus naik ke surga bagi kita. Dan ada perkara yang kita tunggu-tunggu adalah kedatangan Yesus datang kali yang kedua. Saudara, untuk mempersiapkan kedatangan Yesus datang kali yang kedua, maka Tuhan ajarkan kepada kita untuk mempersiapkan dirimu, menjaga pelitamu tetap menyala, menjaga hidup kita untuk tidak tercemar dengan dosa. Kekuatan daripada firman Tuhan, kekuatan Roh Kudus akan menuntun kita untuk kita tetap menjaga hidup kita, supaya nanti ketika trompet berbunyi, sangkakala berbunyi, maka kita siap untuk diangkat ke surga. Katakan amin. Saudara, tujuan hidup kita adalah mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan nanti ketika trompet berbunyi. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18.
Ayat 18 berkata, sesungguhnya ketika sangkakala berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan orang-orang yang mati dalam Yesus akan lebih dahulu bangkit. Setelah itu kita yang masih tinggal, yang tetap tinggal akan mengangkat bersama-sama. Jadi persiapkan dirimu, saudara yang diberkati Tuhan. Jangan terjebak dengan dunia ini, dengan pengaruhnya. Tetapi mari kita fokus untuk mengetahui status kita, bahwa kita bukan orang asing lagi yang akan dibinasakan, tapi telah dibayar dengan darah yang sangat mahal. Engkau telah menjadi berharga di mata Tuhan. Engkau milik kepunyaan daripada Allah yang telah memiliki meterai atau tanda dari surga. 2 Timotius 2 ayat 19 berkata, sesungguhnya meterai yang teguh adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Saudara, yang dikenal oleh Tuhan bukan punya golongan A, punya golongan B, tapi yang dikenal oleh Tuhan adalah mereka yang punya tanda dari surga. Tanda itu adalah darah Yesus yang tertumpah telah menebus dosa kita. Darah Yesus yang tertumpah telah membayar dosa kita. Darah Yesus yang tertumpah telah menjadikan kita milik kepunyaan daripada Allah. Dengan tanda darah berarti engkau telah menjadi warga surga. Tanda kedua adalah tanda pemeteraian air sebagai bukti bahwa engkau telah mengalami kehidupan yang baru, dan tanda Roh Kudus yang menyertai kita. Ini 3 tanda yang akan menuntun kita sehingga engkau akan mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan, yaitu tinggal di bumi sama seperti di surga. Umat Tuhan, saya mau beritahu, Yesus mati seperti ini. Dia berkata sudah selesai. Salib yang ada di depan, atau salib ketika engkau melihat Yesus tersalib seperti ini, itu menyatakan bahwa dia berkuasa menyelamatkan kita. Tapi kalau di belakang salib itu adalah mujizat kesembuhan, berkat Tuhan yang dia sudah sediakan buat kita. Saudara, cuma kita tinggal menyadari. Bilang kiri kanan menyadari. Bilang sama-sama sadar. Kita cuma diingatkan, disadarkan bahwa dalam keadaan jangan berputus asa, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir, jangan cemas. Kenapa? Kita masih punya Tuhan, kita masih punya Yesus. Ingat, Anda jangan berkata, oh Pak Pendeta, kita punya penyakit ini sudah bisa disembuhkan. Dokter berkata, penyakit harus minum obat sampai mati. Engkau berkata, pendeta, kita punya suami so sulit berubah, isi so sulit berubah, kita punya anak-anak so sulit berubah. Dengar, Tuhan yang kita sembah, bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Dia bisa mengubah kutuk jadi berkat, ratapan jadi tarian, kematian kekal jadi hidup kekal. Bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Kita cuma tinggal mengkoneksikan iman kita kepada Yesus. Bahwa dengan iman percaya kita, maka terjadilah apa yang kau imani. Saudara, ada cerita ketika perwira Kapernaum datang kepada Yesus. Dia berkata begini, Tuhan, hambaku di rumah sedang sakit, kalau boleh sembuhkan dia. Saudara, dia datang kepada Yesus dan minta Tuhan sembuhkan dia. Tuhan Yesus berkata begini, baik, aku akan datang menyembuhkan dia. Tapi Yesus Tuhan tidak berkata, pada hari A, hari B aku datang, pada jam berapa aku datang. Tuhan Yesus tidak beritahu harinya, jamnya berapa. Jadi perwira ini tidak mau menunggu kapan Tuhan datang, karena Tuhan tidak memberitahu kapan dia datang. Tetapi perwira ini berkata begini, asalkan satu kata aku dengar, hambaku di rumah akan sembuh. Jadi dia mau dengar satu kata keluar dari mulut Tuhan Yesus. Alkitab bilang Tuhan dikatakan begini, tidak pernah kudapati iman seperti orang ini. Maka dia berkata, pulanglah, pergilah, hamba di rumah sudah disembuhkan. Hari ini berapa kata yang kita dengar? Ada berapa kata yang kita dengar tentang firman Tuhan? Percayalah, satu kata, imanmu memulihkan keadaanmu. Satu kata, apa yang kau imani terjadi hari ini. Katakan haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, saudara. Satu kata, percayalah, hari ini Yesus yang kita sembah, dia berkuasa di bumi dan di surga. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Dia tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, rencananya tidak pernah berubah. Saudara, Alkitab bilang rancangan Tuhan bagi hidupmu, bagi keluargamu, bagi rumah tanggamu tidak mendatangkan kekacauan kehancuran, tetapi mendatangkan damai, mendatangkan ketenangan, mendatangkan kesuksesan, mendatangkan kesukaan. Itu rencana Tuhan, dan
itu akan dia nyatakan sekarang ketika engkau percaya. Katakan amin, saudara. Rahasianya adalah lepaskan semua yang ada di hati kita. Apa, saudara? Hati yang udah gulana, hati yang disebut yang namanya sakit hati, lepaskan, bebaskan. Mungkin Anda sedang sakit hati dengan saudara-saudara, mungkin sakit hati sedang dengan bapak mantumu, sakit hati dengan bilanganmu, sakit hati dengan temanmu, sakit hati dengan suami dan istrimu. Lepaskan semua itu, biar hatimu dibaling oleh Yesus Tuhan, biar engkau terima damai dan sukacita hari ini. Perintah Paskah buat kita sudah selesai. Yesus datang memberikan keadaanmu. Dia memberi damai, memberi sukacita atas kita. Dia memberi kesembuhan atasmu, memberi pemulihan, terlebih memberi tiket keselamatan hidup kekal untuk selama-lamanya. Bilang sama-sama haleluya. Hari ini kesimpulan firman Tuhan hari ini adalah Yeskiel 36 ayat 26-27. Maka aku akan memberi kau hati yang baru dan pikiran yang baru. Rohku kuberikan dia dalam batinmu, supaya engkau akan menikmati hidup yang diberkati Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kakimu, Dia yang mengatur hidupmu, mengatur keluargamu, Dia yang lebih tahu memberikan kemenangan atasmu. Karena itu, mari kita menikmati hidup di dalam Yesus. Mari kita mensyukuri hidup ini, dan mari kita berjalan menikmati Tuhan yang kita sembah. Tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara, tutup mata saudara. Saya akan berdoa lagi buat saudara. Bapak di surga, kami menjumpai umat-Mu Tuhan yang ada di pasar Jati Tateli. Kami tahu dalam hidup kami bukan tidak ada masalah, pasti ada masalah. Tapi hari ini Tuhan, kami tahu Engkau ada di tempat ini. Engkau hadir di sini. Karena itu Tuhan, jamahlah kami semua. Beri damai, beri sukacita, beri ketenangan. Karena kami tahu Engkau sumber ketenangan, Engkau sumber damai sejahtera. Damai sejahtera, ketenangan tidak bisa dibeli di dunia ini, tidak bisa dibeli di toko manapun. Tapi kami tahu damai sejahtera ada atas kami ketika kami percaya betul-betul Tuhan adil di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua saudara-saudara kami di pasar Jati ini, hamba berdoa Tuhan, biar kasih sayang-Mu turun, balut dan jamah kami semua. Terlebih kami tahu tidak ada lagi yang sakit hari ini, tidak ada yang lemah, tidak ada yang tergoncang lagi. Karena hari ini Tuhan Yesus sudah melawat kami semua, sudah mengalami pemulihan, kelepasan dan sukacita surga sudah kami terima di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami semua. Kami dapat mendapatkan hati yang baru dan pikiran yang baru, sehingga terjadi pemulihan semua rumah-rumah tangga. Suami istri kembali rukun dan damai, suami istri kembali tercipta keharmonisan, anak orang tua terjadi pemulihan. Hari ini kami percaya di pasar Tateli, Tuhan lawan kami semua. Tuhan memberkati kios-kios, Tuhan memberkati pedagang-pedagang, semua yang ada di sini dengar. Tuhan berkati daganganmu, Tuhan memberkati apa yang Tuhan kerjakan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, yang Kau perbuat dibuat dan berhasil. Ingat Tuhan ada di sini. Dia menjamahmu, Dia melepaskan, memulihkan keadaanmu. Tuhan memberkati engkau dalam segala hal. Dimanapun suara itu terdengar, terimalah berkat Tuhan atasmu, terimalah sukacita surga atasmu, terimalah ketenangan atasmu. Mengalirlah sekarang, terimalah dalam nama Yesus. Tuhan menyertai-Mu, Tuhan memberkati-Mu, memberkati pribadimu, rumah tanggamu, anak-anakmu dan cucu-cucu diberkati. Kuasa kasih Kristus menjamah kami semua. Kasih Kristus memulihkan kami. Kalau kami mungkin belum sempat ke gereja, ada masalah-masalah yang belum diselesaikan, kami sulit berjumpa gembala, sulit berjumpa pendeta, tapi kami tahu kami berjumpa Tuhan hari ini. Kami berjumpa Yesus, kami berjumpa kebenaran Tuhan yang
membebaskan kami, yang memerdekakan kami. Terpuji-puji nama Tuhan. Berkati kios kami yang ada di depan ini, yang berikan kami tempat. Berkati semua ruko-ruko yang ada di sepanjang tempat ini, semua yang ada di pasar ini Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, jualan-jualan kami, bukan saja kami tahu ada berkat Tuhan mengalir, tapi sepanjang hidup kami akan melihat pertolongan Tuhan, kasih Tuhan nyata bagi kami di dalam nama Yesus. Terpuji-puji nama Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah memberkati kami, yang telah memberikan kami kemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, aku bernyanyi bahagia. Mari bersama-sama katakan memuji Yesus semuanya. Di surga, pada kesempatan saat ini di Rally KKR Paskah 2024 ya Tuhan, kami mendoakan buat bangsa kami, negara kami yang telah menyelesaikan pemilihan presiden dan para wakil-wakil rakyat yang masih sementara diproses ya Tuhan. Kami tahu kami akan senantiasa melihat lagi pemimpin kami yang baru di 2024-2029. Tuhan berkati semua ya Tuhan, para petugas-petugas yang telah menyelesaikan pemilu, Bawaslu ya Tuhan, juga KPU dan bahkan TNI Polri, pemerintah yang ada Tuhan, dari pusat sampai ke daerah. Tuhan Yesus ada di bangsa kami ini akan mempersiapkan lagi kami pemimpin yang baru, juga wakil-wakil rakyat yang telah terpilih maupun yang tidak terpilih. Kami berdoa Tuhan, bangsa kami bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh, bangsa yang maju. Karena itu kami tahu, biarlah bangsa ini ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami mengucap syukur melepaskan berkat buat bangsa kami, pemerintahan kami, Presiden Jokowi wakil Presiden akan mengakhiri pemerintahan mereka dengan baik. Kami tahu Tuhan yang telah mempersiapkan pemimpin lagi yang baru. Tuhan memberkati gubernur Sasitara, wakil gubernur yang ada Tuhan, memberkati Bupati Minahasa, memberkati camat yang ada di Ratateli, memberkati kelurahan atau ketua bahkan kepala lingkungan yang ada di Pasar Jati Tateli,
bahkan semua kami yang ada di tempat ini, yang ada bersama-sama, kios-kios dan semua penjual yang ada Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Kami melepaskan berkat komudi lalu yang boleh bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkatinya, memakai dia Tuhan jadi alatmu lagi di daerah Koha yang ada. Tuhan berkati, juga memberkati adiknya Tuhan Cim, nanti senantiasa Tuhan menyertai dia dalam segala hal. Dan kami tahu Tuhan ada mujizat Tuhan akan selalu dinyatakan bagi kami semua. Berkat Tuhan ada atas kami semua. Dan kami mendoakan buat Dolphy Ransom Tuhan, Dolphy Ransom yang sedang sakit. Kami tahu tangan Tuhan yang berlubang paku menjamah Dolphy Ransom. Dimanapun dia berada ataupun ada saat ini, Tuhan menyembuhkan dia. Bahkan semua yang sakit hari dengar baik-baik, engkau sudah disembuhkan. Ada mujizat Tuhan telah terjadi atasmu. Engkau sudah sembuh dalam nama Yesus. Keadaanmu sudah dipulihkan. Pemulihan sudah kau terima di dalam nama Yesus. Pujian hormat bagimu Bapa. Kami memberkati lagi untuk semua yang telah mengambil bagian, kepala lingkungan, kepala pasar, mandor pasar yang ada di tempat ini Tuhan. Kami akan menutup ibadah hari ini, tapi kami tahu Engkau tidak pernah berhenti, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Angkat kedua tanganmu semua, terima berkat Tuhan. Maka dengan demikian, berkat dari Allah Bapa, kecintaan daripada kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus selalu menyertaimu, tidak pernah meninggalkan engkau dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera yang melimpah-limpah. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus naik pada gereja, datang mengangkat gerejanya yang percaya melakukan firman-Nya. Semua yang menanti-nantikan Tuhan, yang mengangkat tangan yang bersyukur, sambut dia dan katakan sama-sama, haleluya, haleluya. Syukur kepada Tuhan yang telah menyertai dalam ibadah dalam edisi Prapaskah di tahun 2024 ini bersama dengan kami tim penginjilan jalanan Sulawesi Utara atau tim Raja Wali sebagai ketua Bapak Pendeta Jerry Sanger STH. Tentunya mengucapkan terima kasih kepada pihak pasar dan jajarannya dan seluruh Bapak Ibu masyarakat, penjual, pembeli, pengunjung pasar Jati, Tateli, Kabupaten Minahasa di wilayah Mandolang ini atas kebersamaan yang kita boleh bersama-sama dalam ibadah ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Dan jika Bapak Ibu ingin mengikuti kegiatan kami, walaupun saudara tidak bersama-sama dengan kami di setiap lokasi-lokasi yang ada, kami melakukan kegiatan ini secara live atau langsung lewat media sosial, yaitu Facebook dengan akun Suara Kuasa, Suara Kuasa Penginjilan Jalanan, ya, di Facebook dan di YouTube juga di TikTok, ya, bisa mengikutinya. Jadi kami ada di pasar, yang kedua di pusat kota, yang ketiga di terminal, di tengah-tengah kampung,
Bahkan kami ada di pelabuhan-pelabuhan, dan juga untuk tahun 2014 kami masuk di seluruh lapas penjara-penjara yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di Malendeng, di Sumompo, di lapas perempuan Tomohon, lapas anak Tomohon, juga ada di rutan Kota Mobagu. Kami ada jadwal di sana, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi sekali lagi atas nama tim mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Tateli, yang ada di Pasar Jati. Selamat pagi semuanya, salam sehat, dan torang baku dapat lagi di lain waktu dan kesempatan. Shalom, damai di hati, Immanuel, Tuhan memberkati kita sekalian.